Halo, bertemu lagi bersama saya Muhammad Rizal. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kinerja terhadap manajemen sumber daya manusia. Sebelum tahu cara mengimplementasikannya, kita harus tahu tingkatan-tingkatan dari kinerja. Nah, tingkatan dari kinerja itu ada tiga, antara lain yaitu satu, kinerja dalam organisasi, kinerja proses, dan juga kinerja individu atau yang biasa disebut pekerjaan. Nah, untuk kinerja organisasi adalah suatu pencapaian pada tingkat organisasi yang kinerjanya merupakan sebuah perkumpulan dari banyak kinerja orang lain. Kemudian kinerja pada proses adalah sebuah upaya dalam menghasilkan produk atau pelayanan yang mempengaruhi sebuah proses terbentuknya kinerja tersebut. Nah, untuk kinerja individu tersendiri atau pekerjaan itu adalah sebuah pencapaian yang dilakukan oleh seseorang atau individu tersebut dalam pekerjaannya. Kemudian apa sih pengertian dari kinerja tersebut? Nah, untuk pengertian kinerja dalam garis besarnya adalah sebuah perilaku atau yang lain yang merupakan sebuah eh, perangkat yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi lainnya. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerjanya mencakup tindakan dan perilaku yang relevan dengan unsur-unsur organisasi. Untuk mengukur sebuah kinerja, maka kita harus melakukan pendekatan. Nah, untuk pendekatan ukuran standar kinerja ada tiga cara, yaitu pendekatan personalia trains, pendekatan perilaku, dan juga pendekatan pada hasil. Kemudian apa sih aspek-aspek pengukuran kinerja? Ada 6 aspek dalam pengukuran kinerja. Yang pertama adalah produktivitas, kedua kualitas, ketiga ketepatan waktu, yang keempat putaran waktu, yang kelima penggunaan sumber daya, yang keenam adalah biaya. Untuk produktivitas sendiri diukur dari hasil, kemudian kualitas diukur dari yang barang yang dihasilkan, yang ketiga adalah ketepatan waktu atau kesesuaian waktu, yang keempat adalah perputaran atau turnover, yang kelima adalah sumber daya baik manusia, material, dan lain-lain, yang keenam adalah cost yang dikeluarkan. Untuk jenis pengukuran pada kinerja dimensi kualitas ada 5 aspek, antara lain yaitu kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, dan kemampuan. Kemudian unsur-unsur yang terdapat pada kinerja. Unsur-unsur yang terdapat pada kinerja adalah hasil-hasil fungsi pekerjaan yang pertama. Yang kedua adalah faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. Yang ketiga adalah pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya adalah yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Yang terakhir adalah sesuai dengan moral atau etika. Dalam sebuah pekerjaan organisasi atau pekerjaan kinerja organisasi, ada 5 fungsi kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. Antara lain yaitu strategi organisasi. Yang kedua adalah pemasaran, yang ketiga operasional, yang kelima adalah SDM, dan yang terakhir adalah SDM. Untuk inteligensi, kapital, dan parameter kinerja ada 3 hal yang harus dilakukan, yaitu human capital, customer capital, dan struktur kapital. Apa sih human capital? Human capital adalah seperti materi saya kemarin, yaitu membangun sebuah modal manusia. Yang kemudian customer capital adalah membangun customer atau pelanggan yang baik, yang bisa meningkatkan organisasi kita. Yang terakhir adalah struktural kapital,
Hal ini meliputi dalam struktur organisasi, sehingga ketiga hal ini adalah yang membangun sebuah kinerja dalam organisasi. Kemudian indikator dari kinerja organisasi. Indikator kerja organisasi adalah kemudian indikator kinerja organisasi. Yang pertama adalah performa. Yang kedua adalah dapat diukur secara kuantitatif. Yang ketiga adalah metode. Yang keempat adalah penilaian. Yang kelima adalah mekanisme. Yang keenam adalah objektif. Yang ketujuh adalah seimbang dalam orientasi. Yang kemudian yang terakhir adalah faktor peningkatan kinerja. Faktor peningkatan kinerja ada dua faktor yang menjadi penghambat dan pendorong. Faktor yang menjadi pendorong adalah audit modal intelektual, yaitu bertujuan untuk memonitoring dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, modal intelektual memerlukan tim yang terdiri dari ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Kemudian faktor penghambat. Faktor penghambat adalah masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Sulit diidentifikasi langsung hubungannya. Kemudian manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak, performansi, keuangan, dan operasional. Yang keempat adalah semakin beragam kompleks stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap ekstensi perusahaan. Yang terakhir adalah budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Apa sih hubungan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi? Mereka berhubungan karena kinerja organisasi menaungi banyak hal, mulai dari sumber daya manusia, sistem, strategi, dan logistik. Seperti yang kita tahu bahwa budaya organisasi merupakan sebuah perilaku yang ada di dalam sebuah organisasi, maka kinerja merupakan induk besar dari sebuah budaya organisasi. Nah, segitu saja video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang. Dadah.